Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal azam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan menuju cahaya iman, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan pendengar radio Baitur Rahman di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Hajj ayat 78, dan isi surat Al-Hajj ini jumlah ayatnya ada 78 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabat Rasul dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dengan firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, artinya dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini para mufassir menafsirkan ayat ini bahwa sebenar-benarnya jihad adalah berjuang dan berjihad dengan segala keikhlasan, dengan panggilan hati untuk mencari keridhaan Allah. Itu namanya haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad. Jadi kita bersungguh-sungguh, pertama untuk beriman, beramal soleh dan berjihad di jalan Allah dengan segala ketulusan, dengan segala keikhlasan. Wajahidu fi sabilillahi jihadan khalisan liwajhi. Nah, itu tafsirnya. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang penuh dengan keikhlasan, khalisan liwajhihi, ikhlas untuk mengharap keredaan Allah. Liwajhi ini arti yang mudah juga dipahami, mencari muka di hadapan Allah, itu boleh. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala upaya, usaha, dakwah, amal baik itu kita persembahkan lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan pemilik alam. Nah, ini sebenarnya tugas jihad ini adalah tugas yang berat, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Jadi qaulan wa fi'lan li jihadi fi sabilillah. Perkataan kita, perbuatan kita ini untuk berjihad di jalan Allah. Misalnya kalau kita lihat kemungkaran, kita berupaya untuk mencegahnya, berdakwah. Itu juga jihad di jalan Allah dengan perkataan. Atau ada yang lebih berani lagi menggunakan kekuasaannya untuk memberantas segala kemaksiatan. Nah, ini sangat bagus. Jadi ada peringkat bagus, ada orang berani berbicara, ada orang berani berbuat. Dua-duanya bagus. Untuk orang yang berani menyampaikan hal-hal yang benar, Allah memuji di surat Fusilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih bagus perkataannya selain dari orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian dia beramal dengan amal yang soleh dan berazam serta berikrar bahwa sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Nah, jadi ternyata tugas seorang muslim itu bukan hanya ibadah dan sholat,
tapi juga harus berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan jihadan khalisan liwajhillah, jihad yang ikhlas untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, berjihad kita, bersungguh-sungguh membela agama Islam. Kalau ada orang yang mencaci atau melecehkan Islam, seperti mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada seorang wanita melecehkan Islam, dia makan babi, dia bilang boleh makan babi, tapi baca bismillah dulu, baca Fatihah dulu. Lihat saya ya, ini orang sakit nih, orang sakit jiwa, jangan diikuti, jangan susah. Ya kemurang Aceh bah menan ni ke dia orang elak pih nampak gebuk dia, ya kan, tak usah dihiraukan. Itu orang sakit, dia baca bismillah kemudian makan babi, dia bilang itu boleh. Itu perilaku orang sakit jiwa, enggak perlu kita risaukan. Dan nabu lain, banyak pekerjaan lain, itu saja lakukan. Kalau misalnya ada orang yang melecehkan Islam seperti itu, dulu ada orang buka sepatu dia injak Quran, kalau bukan karena jiwanya yang sakit nggak mungkin. Kan banyak orang non Islam nggak pernah injak Quran, banyak kan, banyak di kita ini banyak orang yang belum Islam, tapi nggak pernah mereka coba lihat nih saya berani buka sepatu atau pakai sepatu injak Quran, tidak ada, kecuali orang yang sakit jiwa. Maka jangan dihiraukan itu, kita berjihad saja. Tapi kalau di depan kita dia injak Quran, kalau punya kemampuan tangan, laksanakan itu, jangan takut. Kalau di depan kita berani mereka injak Quran, sakit ataupun tidak sakit, urus dia dengan kekuasaan kita, dengan tangan. Nah, ini jihad namanya. Ikhlas kita mengharap ridha Allah karena kalamullah diinjak di depan kita, itu namanya wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, khalisan liwajhillah, ikhlas kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah itu pertama dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Jadi kita jangan hanya selalu makan hati, sesekali gunakan kekuasaan untuk membela agama Islam ini yang mulia. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia Allah yang telah memilihmu. Nah, kita ini ternyata dipilih oleh Allah menjadi umat Islam, lahir dalam keadaan Islam. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi remaja dalam Islam, dewasa dalam Islam, mati juga dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Nah, jadi sangat bagus lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, muda atau tua, kemudian mati juga dalam keadaan Islam. Yang sangat disayangkan, lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Ini banyak, misalnya orang Islam enggak sholat, itu mati kufur namanya. Sholatlah, ibadahlah kita kepada Allah supaya kita dapat menikmati nikmatnya Islam dengan penuh kebahagiaan. Allah memberitahu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sempit, susah. Orang beragama enggak ada susahnya, senang beragama itu. Coba ya, kalau kita kerja di siang hari di kantor, di toko, atau di sawah, di kebun, coba nikmati nikmatnya ibadah.
pada masa azan langsung kita berhenti dari berbagai macam kesibukan. Itu namanya kita masih bisa memanage diri. Tapi kalau sudah azan, ala sedikit lagi sampai dengan sholat zuhur itu menjelang asar tiap hari, itu sudah dikuasai kita ini, udah nggak bijak lagi. Karena untuk memanage diri kita sendiri, memimpin diri sendiri saja nggak sanggup, apalagi memimpin orang lain. Penuh dengan kesibukan setiap hari. Kalau ayat yang pernah kita baca di surah Al-An'am dan At-Taubah itu sudah kita jarah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mulai kita menjarah, mengambil harta Allah tapi menyepelekan dan melencehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, Allah sudah memberikan peluang dan kesempatan serta kemudahan bahwa Islam ini tidak sempit. Waktu sholat cuma 5 waktu, selebihnya kita bekerja dan istirahat. Tapi pada masa-masa waktu sholat kita mauquta yang telah ditetapkan oleh Allah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan lewatkan waktu-waktu ini. Dan sebagus-bagus sholat, Abdullah bin Mas'ud nanya ke Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini sebenarnya sahabat yang alim juga, alim Quran, ahli baca Quran dengan 7 gaya baca, tapi tetap bertanya ke Rasulullah. Beliau lihat Rasulullah ini lagi banyak kesempatan. Ya Rasulullah, perbuatan yang paling bagus itu apa? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Summama ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, jadi kita kalau sudah sanggup ini 3 hal kita lakukan: sholat pada waktunya, artinya selalu dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu. Kalau sudah nggak ada lagi, berdoa setiap saat dan setiap hari kepada ayah dan ibu. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Inilah yang diperintahkan kita di ayat yang kita baca malam ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Misalnya kita diminta untuk mengajar, diminta untuk ceramah. Apa yang tertanam di dalam hati kita? Allahu Akbar, selama saya masih sehat walafiat Engkau berikan kepadaku, saya selalu siap untuk mengajar, berdakwah, ceramah dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan jihad yang penuh dengan keikhlasan, jihad yang sebenar-benarnya untuk mengharap redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang memberikan upah dari Allah, bukan upah dari manusia. Maksudnya redha Allah itu yang paling penting. Allah berikan sehat itu mahal sekali, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mungkin malam ini berencana ke Masjid Raya untuk sholat jamaah, nggak bisa lagi karena fisik sedang dalam keadaan sangat lemah.
Banyak orang ingin berbuat baik pada malam ini, tapi keadaannya tidak memungkinkan lagi. Maka di saat memungkinkan itulah kita manfaatkan. Sekarang berapa banyak musalla dan masjid di kantor-kantor, orang tidak tersentuh pada waktunya berhenti sebentar untuk sholat secara berjamaah. Sibuk setiap hari, dan ada yang menyanyiakan sholat. Dan saya pernah dengar ada karyawan hari Jumat nggak sholat. Siapa yang memberitahu? Karyawan wanita, karena dia nggak ke masjid. Ini jangan terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Kalau kita Islam, sholat dan sholat itu sangat penting. Sholat itu jihad di jalan Allah. Banyak orang nggak tahu bahwa sholat itu berjihad di jalan Allah. Coba bapak bangun di tengah malam sholat tahajud, bukankah itu jihad? Di saat orang lain semua tertidur, dia bangun untuk sholat tahajud. Dikala orang lain sibuk di siang hari, lupa untuk sholat jamaah, dia ketika mendengarkan suara azan langsung berhenti dan mencari masjid atau musalla, kemudian sholat. Bukankah itu jihad? Dikala orang lain sedang sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia berhenti, warka'u ma'ar raki'in, dia ruku bersama dengan orang ruku. Artinya dia sholat secara berjamaah. Berarti akhlaknya ini sangat tinggi orangnya. Dia sepelekan, dia nomor duakan pekerjaannya. Karena kalau sudah terbiasa hari ini seperti itu mengabaikan sholat, besok sudah terbiasa. Besok itu sudah terbiasa. Gak biasa, nam talali. Yang gak biasa ini orang yang susah. Udah sering sholat jamaah, satu hari nggak jamaah, itu risau dia. Mengapa risau? Karena di hatinya itu sudah diberikan benih-benih yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sudah disinari dengan iman, sehingga suatu hari merasa kurang keimanannya, dia gundah. Karena pasti ada, bertambah berkurang iman itu jelas ada, karena disebutkan oleh Rasulullah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah dan kadangkala berkurang. Maka Nabi berpesan, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Sahabat langsung nanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami perbaharui iman kami ya Rasulullah? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu kita resapi ketika membaca la ilaha illallah. Jangan sampai berkali-kali, sudah 100 kali sedikit pun tidak diresapi. Jangan seperti itu. Kalau bahasa Qur'annya tadabbur. Itu tadabbur artinya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita resapi, kita pahami. Misalnya malam ini cerita tentang jihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Apakah kita harus berperang selalu? Enggak perlu, karena kita enggak diserang, enggak perlu menyerang orang. Tapi pada saatnya nanti Islam sudah dilecehkan dan di depan mata kita, kita siap untuk membela dan berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut berjihad. Banyak juga orang udah meninggal juga karena berjihad ataupun tidak berjihad, masalah kematian itu di tangan Allah. Banyak orang yang panjang umurnya dan imannya sangat kuat, berani berjihad di jalan Allah. Di masa Rasulullah itu seperti itu juga. Banyak orang yang berjihad di jalan Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan banyak orang takut berjihad dipendekkan umurnya oleh Allah. Itu semua adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Enggak bisa terjadi sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Maka kita yang sudah beragama Islam ini, mari kita hidup dalam keadaan Islam, memuliakan Islam, serta berjihad di jalan Allah
untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Di hari Rabu yang lalu saya menerjemahkan bahwa menyuruh anak solat bahagian dari jihad di jalan Allah, mengajak keluarga untuk berbuat baik, beriman dan beramal soleh bahagian dari kita berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Oleh karena itu, kepada kita semua, kita bersyukur kepada Allah sudah lahir dalam kan Islam. Siapa yang memberi nama Islam itu? Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah lah yang telah memilihmu serta menjadikan agama Islam ini bukan agama yang sempit. Kita ini ya dengan berbagai macam kemudahan diberikan oleh Allah. Misalnya mau ke Sigli, mau ke Biren, mau ke Aceh Utara atau ke Barat Selatan, mau sholat jamak boleh. Jadi bukan hanya ukurannya misalnya masafah 80 km, nak mesti buat meteran. Kalau sudah ada masyaqqah, kesukaran di jalan, walaupun sekarang sudah ada tol, hanya 1,5 jam sudah sampai ke Sigli. Ini kita ambil yang paling dekat. Silahkan kalau kita ingin mengambil kemudahan untuk sholat jamak, bahkan bisa qasar, duhur dengan asar, bawa asar ni ke zuhur, jamak takdim namanya, boleh langsung qasar. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Ini supir-supir L300, supir-supir high age, saya sering melihat kita dimuliakan disuruh sholat, dia nggak sedih nggak sholat, yang cukup lucu, ya kan? Ipedang. Bahkan saya dulu sudah jamak, asar sudah bawa ke zuhur, waktu asar dia berhenti, tengku terbayang le ged, tapi lu kalau terbayang pajan tengku lu kalah hana go kali lu jamak bono merah hantar jamak hana dah hantar terbayang hana sih nyan urang kampung to kampung lon sit to kampung lon ke lembah gop urang tinggi sit ne hana gitu orang terbayang lo sembayang wajib yang rakaat itu pulang jamak sehingga hana sembayang kedih besok solatlah. Ya kan? Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah kepada Allah, bahkan untuk supir-supir, ya kan, yang jauh-jauh itu silahkan kalau setiap hari mau untuk menjamak solat, dibolehkan oleh Allah, karena Allah telah menurunkan agama Islam ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah sudah menjadikan agama ini bukan agama yang sempit. Ini jangan ada yang tegur nanti, Ustaz agak pegah yang mudah-mudah aja. Bagaimana kalau saudara-saudara kita tiap hari dia meninggalkan salat dengan alasan kami sangat sibuk? Allah sudah menurunkan ayat ini tentang akhlak dan ibadah. Jangan lagi meninggalkan solat gara-gara kerja sedikit, memang cari makan untuk anak dan istri. Tapi ketahuilah apabila kita semua tiap hari meninggalkan solat, itu zalim terhadap diri sendiri. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah akan tertimpa orang-orang yang zalim. Jangan zalim kita ini, kuasai tubuh kita ini untuk bisa beribadah. Kita sehat, ya contohnya supir-supir kan sehat-sehat, tegak-tegak badannya. Jangan hanya memuja kerating deng, jangan hanya memuja minuman-minuman, tapi berwuduklah. Dengan berwuduk cahaya wajah diberikan oleh Allah, pikiran tambah sehat. Ini maknanya. Apa makna wuduk? Wuduk itu sebenarnya bukan air. Air itu ma'un. Wudhu itu mencari cahaya.
cahaya badan, cahaya pikiran, cahaya tangan, dan cahaya-cahaya lainnya telah disimpan oleh Allah. Kamu ambil pada waktunya, tapi ada orang nggak mau. Inilah orang yang nggak paham. Padahal Allah sudah suguhkan, aku beri nama agamamu itu agama Islam ya. Salah satu rukun Islam mengerjakan salat, dan kalau kamu mau mengerjakan salat, ku berikan berbagai macam cahaya kehidupanmu dalam hidup dan kehidupan keluargamu juga. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah telah menjadikan agamamu ini tidak sempit, tidak kaku. Ada masa-masanya kita boleh jamak salat, ambil saja. Walaupun ke Jakarta bisa 3 jam, ambil. Karena di sana nanti sampai Jakarta, menuju ke hotel, menuju kemana, disitulah ada kesukaran-kesukarannya. Maka apa saja yang ditawarkan oleh Allah, kalau kita berakhlak dengan khuluqul Quran, dengan akhlak yang ditawarkan oleh Al-Quran, selamat di dunia dan di akhirat. Kata ulama Jawa, selamat dunia akhirat, selamat di dunia dan di akhirat nanti. Nah, itu setiap apa yang diberikan oleh Allah, setiap apa yang diarahkan oleh Allah, kita rebut itu. Rebut. Masa-masa merebut cahaya Allah ada di waktu subuh, maka caranya bangun sebelum subuh. Ada waktunya di waktu zuhur, siap-siap sebelum zuhur. Ada waktunya asar, siap-siap sebelum asar untuk bisa sholat secara berjamaah, atau sekurang-kurangnya tidak mengabaikan sholat 5 waktu walaupun dia tidak bisa merebut sholat jamaah itu. Siap-siap untuk menuju maghrib. Salah satu pahala dan pemberian Allah menurut cerita Rasul, bahwa orang yang rajin melaksanakan sholat jamaah maghrib, Allah akan hilangkan sifat pikun padanya. Hana jawai ni ke Aceh. Jadi kadang-kadang 70 tahun ke hana moholi, ya kan? Sekarang saya pernah melihat ini, bahkan kawan saya dengan beliau itu, Dr. Haji Ramli Gani di Aceh sekarang. Dulu kerja di Kementerian HAM, Hukum dan HAM. Sekarang udah pulang ke Aceh. 86 tahun, masih sangat bagus cara bicaranya. Nah, ini kita doakan semoga kita melebihi beliau. Saya lihat lagi A.R. Ramli 92 tahun masih bisa bercanda dan sangat bagus bahasanya. Tapi A.R. Ramli sekarang sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Mengapa hal-hal ini kita ceritakan? Bahagian dari rasa syukur kita melihat guru-guru kita, kawan kita dengan usianya yang sudah lanjut tetapi sangat forsil ketika berbicara, bisa diskusi, bisa ketawa, dan sangat jelas apa yang beliau sampaikan. Tidak ada sedikit pun mucawo kalau bahasa Aceh. Maka penyakit arzal harus kita upayakan. Mudah-mudahan jangan terjadi. Salah satunya rajin-rajin. Kalau memang menjelang maghrib gak bagus untuk membaca, tapi membaca Al-Quran sangat bagus. Ini kan beda, ya kan? Saya pada masa-masa menjelang maghrib bagusnya jalan-jalan, ya silahkan saja. Tapi untuk membaca Al-Quran juga sangat bagus. Allah menurunkan berbagai macam cahaya. Saya ulangi bahwa Islam agama yang sangat mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat saja hanya 5 waktu. Berapa banyak kelebihan waktu kita untuk bekerja, istirahat dan lain-lain sebagainya. Millata abikum Ibrahim. Kalian semua ini mengikuti agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi sejak masa dahulu sebenarnya sudah terkenal dengan kata-kata Islam. Masa Nabi Ibrahim bahkan sebelumnya, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan alaikum
wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Artinya Allah yang memberi nama Sammakumul muslimin, kamu orang Islam itu Allah yang memberi nama, min qablu, sejak dahulu, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, dan Rasul itu menjadi saksi. Nah, Nabi Muhammad ini ada kelebihan, menjadi saksi untuk umat-umat dahulu bahwa Nabi-Nabi dan Rasul sudah berdakwah menyampaikan risalah Allah, dan juga menjadi saksi untuk kita semua. Yang terakhir, fa'aqimus shalah, tunaikan salat, laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan selalu berpegang teguh ke dalam agama Allah. Allah lah penolongmu, dan Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik penjaga. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.